Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayatullah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tahap-tahap menyimak dan jenis-jenis menyimak. Yang pertama, tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak banyak pendapat tentang tahapan-tahapan menyimak dalam keterampilan berbahasa. Menurut Morris, tahapan menyimak itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, hearing atau mendengar. Yang kedua, attention atau perhatian. Yang ketiga, perception atau menafsirkan. Yang keempat, evaluation atau menilai. Yang kelima, response atau reaction atau mereaksi. Sedangkan menurut Logan dan kawan-kawan membagi tahap-tahap menyimak menjadi 4 bagian. Yang pertama, hearing atau mendengar. Yang kedua, understanding atau memahami. Yang ketiga, evaluating atau menilai. Yang keempat, responding atau mereaksi. Sedangkan menurut Booth dalam Mukhtar, tahap-tahap menyimak itu ada 9. Yang pertama, menyimak berdanga. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Yang ketiga, menyimak setengah menyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Yang kelima, menyimak sekali-kali. Yang keenam, menyimak asosiatif. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi. Yang kedelapan, menyimak dengan seksama. Yang kesembilan, menyimak secara aktif. Jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak secara garis besar. Taringan sendiri membagi jenis menyimak itu menjadi 2 macam. Yang pertama, menyimak ekstensif. Yang kedua, menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif, yaitu proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Sedangkan jenis menyimak ekstensif itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyimak sekunder. Menyimak sekunder yakni menyimak secara kebetulan, maksudnya menyimak sambil mengerjakan sesuatu. Contohnya Wafa sedang mencuci sepeda motor sambil ia mendengarkan ibunya bercerita dengan tetangganya. Yang kedua, menyimak estesis, disebut juga menyimak apresiatif, yakni dalam menyimak estesis, penyimak secara serius memperhatikan satu acara. Misalnya pertunjukan drama, cerita, dongeng, puisi, atau hiburan yang sejenisnya. Yang ketiga, menyimak sosial, yakni menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial seperti di lingkungan pasar atau terminal. Contohnya mendengar orang berbicara di dalam pasar atau di terminal tersebut. Yang keempat, menyimak pasif, yakni menyimak yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contohnya tukang becak yang biasa mengantar turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi dengan bahasa asing. Yang kedua, menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna. Sedangkan jenis menyimak intensif itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menyimak kritis, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menentukan keaslian, keberanian, kelebihan, serta kekurangan-kekurangannya. Contohnya, orang yang mengungkapkan seminar akan memberikan tanggapan terhadap apa sih isi seminar tersebut. Yang kedua, menyimak interogatif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Contohnya, ada seorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Yang ketiga, menyimak eksploratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Contohnya, ada orang yang masih diduga telah membunuh orang lain dengan diselidiki oleh polisi dengan mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Maka, sang polisi tersebut menyimak penyelidikan saat sang tersangka menjawab pertanyaannya. Yang keempat, menyimak kreatif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatif pembelajaran. Yang kelima, menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Contohnya saat mahasiswa melakukan tes TOEFL sesi listening, ia melakukan simak konsentratif agar dapat memahami maksud sang pembicara dengan tepat. Yang keenam, menyimak selektif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada, dan suara. Contohnya menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton untuk anak-anak dan mana yang dilarang untuk anak-anak. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.